Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga buat teman-teman yang lagi pada nonton, sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kita kali ini udah masuk di part 4 dari kasus sistem desain yang sering muncul di user interview. Dan ya kembali ya saya ingatkan intinya sistem desain interview itu menantang teman-teman sebagai kandidat tuh untuk berpikir kritis tentang cara membangun sistem yang scalable, efisien dan tentunya harus mudah dikelola. Dan untuk tampil baik penting untuk teman-teman tuh menyeimbangkan antara kedalaman teknis dengan kesederhanaan dan kejelasan dalam penjelasan ya teman-teman. Nah, dalam sistem desain interview ini salah satu kasus atau pertanyaan yang sering muncul adalah gimana sih cara ngedesain content delivery network atau CDN. Nanti kalau gagal ngejawab ya bisa bikin teman-teman tuh kelihatan kurang paham sistem yang berskala besar gitu. Nah, di part 4 ini kita bakal bahas gimana sih ngedesain suatu sistem yang bentuknya itu nanti CDN gitu ya, atau ya strateginya lah gitu. Oke, jadi biar gak banyak cincong, kita langsung aja, let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi yang harus dibahas dalam mendesain sistem content delivery network itu yang pertama jelas adalah strategi case-nya, terus yang kedua kita akan bahas load balancing-nya, terus habis itu replikasi data dan terakhir itu mekanisme untuk failover-nya. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke yang pertama. Nah, untuk yang pertama yaitu strategi catch. Di sini challenge-nya itu adalah gimana mastiin konten yang disajikan itu selalu up to date tanpa membebani server origin. Karena memang tujuannya CDN ini kan buat nge-catch gitu kan. Ya di sini teman-teman bisa approach dengan penggunaan TTL yaitu time to live. Jadi untuk ngatur berapa lama catch berlaku sebelum diperbarui. Terus juga teman-teman approach dengan catch purging. Jadi ini untuk ngehapus untuk ngebersihin catch ya catch tertentu tentunya ketika ada perubahan gitu kan. Terus juga teman-teman bisa approach dengan style while revalidate. Jadi supaya pengguna ini bisa ngedapetin catch lama sementara versi terbaru itu baru diambil di background seperti itu. Nah, untuk style while revalidate ini mungkin agak aneh gitu istilahnya itu, kalau yang udah tahu ya udahlah ya, kalau yang belum tahu kita belajar di sini. Intinya state while revalidate atau SWR itu adalah strategi caching di mana si user tuh bisa dapetin data lama atau kita bisa sebut sebagai stale cache, sementara sistem itu memperbarui cache di backgroundnya gitu dengan versi yang terbaru. Nah ini memastikan apa ya, user experience yang cepat lah tanpa harus nunggu pembaruan itu selesai gitu. Analogi simpelnya tuh kayak misalnya bayangin aja teman-teman tuh lagi ke warung itu beli gorengan, nah enak nih gorengan itu kan. Nah pas beli gorengan ini si penjual tuh langsung ngasih gorengan yang udah tersedia lah, ini maksudnya catch lama atau stale catch gitu. Nah sementara itu si penjual itu dia ngegoreng yang baru nih di background gitu kan, atau dia sedang memperbarui catchnya. Nah kalau teman-teman udah ambil lagi, pesan lagi, atau ada pelanggan baru lagi datang gitu kan, ya itu gorengan yang lebih fresh sudah ready gitu. Jadi misalnya kalau kita ke arah teknis ya, misalnya situs berita lah gitu ya. Misalnya dia netepin suatu TTL 1 jam gitu untuk suatu artikel yang status gitu kan. Nah, tapi kalau ada breaking news gitu kan ya, admin ini bisa maksa purging dulu nih supaya chatnya nggak langsung supaya chatnya itu langsung diperbarui gitu. Seperti itu. Nah, masuk yang kedua yaitu load balancing. Jadi di sini challenge-nya adalah gimana mendistribusikan request pengguna tentunya ke server terdekat agar latensinya tuh bisa minimal ya. Di sini berarti
Yang jadi approach teman-teman adalah DNS base load balancing. Jadi buat ngarahin user ke edge server terdekat gitu. Terus juga teman-teman bisa approach dengan reverse proxy kayak Nginx atau HA proxy buat ngedistribusiin request ke beberapa server. Dan tentunya teman-teman juga perlu melakukan anycast routing. Jadi ini cache seperti cache ya, anycast gitu. Cache maksudnya tulisannya ya. ANYCAST gitu, anycast. Nah, jadi melakukan anycast routing supaya satu IP itu bisa diarahkan ke beberapa server yang terdekat. Jadi anycast routing ini ya kalau yang udah tahu ya udah lah ya. Kalau yang belum tahu, intinya anycast routing adalah teknik routing di mana satu alamat IP ini bisa dipunyain sama beberapa server yang tersebar di berbagai lokasi gitu. Jadi saat si user ngakses ke alamat tersebut gitu ya, request mereka itu bakal diarahin ke server terdekat secara otomatis. Jadi ini bakal ngurangin latensi dan meningkatkan ya kecepatan akses tentunya. Analogi simpelnya tuh kayak misalnya teman-teman tuh mau beli kopi di ya kedai franchise umum lah gitu, apa sih, kopi kenangan misalnya, sorry lah sebut merek ya, nggak apa-apa lah ya buat contoh itu kan, kopi kenangan misalnya, ya teman-teman tuh cukup cari alamat kopi kenangan tadi yang terdekat gitu, bukan satu lokasi yang spesifik gitu. Nah sistemnya ini bakal nanti ngarahin ke si kedai yang terdekat gitu, bukan ke pusatnya gitu ya. Hasilnya kan kita bisa lebih cepat tanpa harus pergi jauh-jauh seperti itu. Kalau contohnya itu kayak misalnya Google DNS 8.8.8.8 ya, 84 kali gitu, itu bisa apa ya, si Google DNS 84 kali itu dapat ngerespon lah dari lokasi server terdekat dengan si user gitu kan, dengan pengguna, buat mengurangi waktu akses. Nah kalau tadi saya ada sebut tentang edge server. Ya, edge server itu apa sih? Ya, sekali lagi ya, kalau yang udah tahu ya udahlah ya, kalau yang belum ya ini kita belajar. Intinya edge server itu adalah server yang ditempatin di lokasi geografis terdekat lah gitu dengan end usernya buat ngurangin latensi dan ya tentunya mempercepat pengiriman konten. Nah, server ini tuh nyimpen salinan data atau cache dari server utama atau dari origin servernya supaya request si pengguna, si user itu nggak perlu selalu dikirim ke pusat data utama. Nah, kenapa ini penting ya? Tentunya tadi ngurangin latensi. Kedua, tentunya jelas ngurangin beban server utama karena mengurangi request langsung ke server utama. Dan ya tentunya juga dia bakal ningkatin kinerja sama scalabilitasnya gitu. Jadi bisa nangani lebih banyak traffic tanpa bottleneck gitu. Kalau contoh-contohnya tuh ya kayak misalnya ya penggunaan edge server ya, ini tentunya kayak YouTube atau Netflix gitu kan. Itu video yang sering ditonton tuh bakal disimpan di edge server terdekat gitu supaya nggak perlu di download ulang gitu saat lagi ditonton. Jadi nggak perlu download ulang dari server pusatnya seperti itu. Terus Cloudflare kayak AWS CloudFront itu juga itu menggunakan edge server buat ngasih gambar gitu kan, script atau halaman web lebih cepat lah ke user gitu kan. Terus misalnya kayak e-commerce gitu, e-commerce kan juga gambar produk itu di-catch di edge server supaya halaman produk tuh bisa dimuat lebih cepat gitu. Jadi kalau analogi simpel itu misalnya kayak teman-teman tinggal di Jakarta gitu, terus pengen beli barang gitu dari Amerika gitu. Nah kalau si toko di Amerika ini dia punya gudang di Indonesia, yaitu yang disebut sebagai edge servernya, berarti kan kita bisa dapat barang lebih cepat tanpa harus nunggu pengiriman benar-benar dari Amerika gitu loh, seperti itu. Nah, masuk yang ketiga ini adalah replikasi data. Di sini challenge-nya adalah gimana mastiin data yang direplikasi itu tetap sinkron di semua edge server. Jadi di sini teman-teman bisa ngasih approach solusi dengan push based replication supaya server origin tuh bakal nge-push nih ada update gitu ke edge servernya gitu kan. Edge server intinya ke semua edge server yang ada gitu, dia bakal nge-push ke sana. Terus juga teman-teman bisa kasih approach dengan pool based caching supaya edge server tuh ngambil data terbaru sesuai kebutuhan. Terus juga ya bisa ditambahin dengan CDN provider ya kayak si Cloudflare atau AWS CloudFront gitu kan, Akamai itu kan yang dia punya mekanisme untuk replikasi otomatis. Contoh replikasi data tuh maksudnya gini ya, kayak misalnya Netflix nih dia ngerilis episode baru gitu. Nah, file video ya ini tuh direplikasi ke edge server sebelum dirilis secara global gitu. Jadi ya intinya nggak semua pengguna harus akses server utama, begitu simpelnya ya. Yang keempat itu adalah mekanisme failover. Di sini challenge-nya adalah gimana kita bisa mastiin service ini tetap jalan jika satu atau lebih service itu down gitu, gagal gitu. Nah, di sini
Tentunya approach-nya bisa dengan menerapkan health check dulu ya, jadi yang deteksi meriksa kesehatan gitu untuk mendeteksi server yang gagal dan mengalihkan lalu lintasnya ke server yang masih sehat gitu. Terus juga teman-teman harus bisa ya menerapin automatic failover gitu, kayak misalnya root 53, load balancer gitu kan, supaya user tuh diarahin ke lokasi alternatif gitu. Terus juga tentunya bisa approach dengan multi CDN strategi gitu. Jadi bisa dengan strategi nih untuk menghindari ketergantungan pada satu service aja di CDN kita gitu. Jadi misalnya kalau ada ad server di Asia down ya penggunanya tuh langsung otomatis kita arahin ke ad server misalnya di Australia gitu tanpa gangguan dari service kita seperti itu. Nah, biasanya di sini kalau udah bahas-bahas 4 hal tadi gitu, biasanya bakal ada eskalasi lagi, kayak misalnya gimana nih buat mantaunya gitu untuk ngelacak catch yang hit atau miss gitu kan. Berapa rate-nya sih, terus metrik latensinya gitu kan. Ya di sini berarti teman-teman bisa approach dengan sistem pemantauan untuk si CDN-nya itu. Jadi kan intinya CDN ini perlu dipantau secara real time buat ngemastiin performa itu optimal. Nah, 2 metrik utama yang harus diperhatikan itu tadi udah saya sebut. Yang pertama itu adalah catch hit atau catch miss. Catch hit atau catch miss rate ya, the rate-nya lah gitu. Jadi intinya kalau catch hit itu berarti konten berhasil diambil dari ad server, berarti lebih cepat dan lebih hemat bandwidth. Terus kalau catch miss berarti kontennya nggak ada di catch, berarti harus diambil dari origin server yang berarti lebih lambat. Ya di sini approach solusinya adalah teman-teman harus gunakan monitoring tool misalnya kayak Prometheus gitu kan, Grafana gitu kan, buat melihat tren catch hit sama missnya ini. Terus bisa melakukan intinya dari pemantau itu teman-teman bisa mengoptimalkan catch TTL-nya tadi gitu. Nah, yang kedua dari hal utamanya tadi ya, metrik utamanya selain catch hit miss rate tadi adalah metrik latensi. Jadi pantau waktu respon dari ad server sama origin servernya. Kalau ada latensi tinggi di area tertentu, ini poinnya ya, bisa jadi servernya overload atau ada masalah jaringan di situ. Ya di sini berarti teman-teman harus punya solusi approach-nya itu dengan penerapan alerting system, misalnya kayak Datadog gitu, New Relic gitu kan, atau ya AWS CloudWatch bisa juga, supaya tim tuh bisa cepat responnya, bisa cepat ngatasin masalahnya gitu. Jadi kalau contoh simpelnya itu kayak misalnya kita punya toko online gitu kan, dan kita pengen tahu tuh apakah pelanggan itu mengakses produk dari gudang terdekat atau harus pesan langsung dari pusat itu kan. Kalau pelanggan banyak yang harus nunggu kiriman dari pusat, atau di sini kita bisa sebut sebagai sebagai kasus yang case miss, berarti kita perlu nambah stok di gudang terdekat. Jadi meningkatkan catch hitnya seperti itu. Jadi itu poinnya ya. Nah, apa sih yang dicari sama usernya sih, dalam arti si interviewernya atau pewawancaranya? Intinya yang dicari sama calon usernya teman-teman sebagai kandidat di sini adalah pemahaman teman-teman tentang tantangan lah dalam desain sistem terdistribusi, khususnya seimbangan antara konsistensi dan latensinya. Terus juga gimana sih cara teman-teman menangani konten dinamis, kayak misalnya ada konten-konten yang rekomendasi gitu kan, terus rekomendasi yang dipersonalisasi gitu. Terus juga kemampuan teman-teman buat menyeimbangkan cost di sini. Jadi buat masalah penyimpanan, terus masalah bandwidth itu kan ya, intinya menyeimbangkan cost tadi dengan kinerja sistem. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman bisa explore lagi buat persiapan sistem desain interviewnya. Kali-kali yang keluar adalah ini masalah CDN. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi CDN ini bukan soal catch doang gitu, tapi juga strategi distribusi yang bikin sistem tetap cepat, aman, dan hemat biaya gitu ya. Yang intinya dengan memahami ini ya tentunya teman-teman bisa lebih siap menghadapi sistem desain interview, dan ya tentunya membangun sistem dengan skala besar dengan lebih percaya diri lagi harusnya. Jadi kira-kira gitu aja dari saya. Pokoknya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share supaya Backend Magang semakin semangat buat luangin waktunya buat bikin konten-konten yang mungkin aja bisa membantu teman-teman belajar. Dan terutama jangan lupa share, karena siapa tahu ada teman-temannya yang lain yang lagi belajar atau ngalamin masalah tertentu yang mungkin akan terbantu dari
video yang udah saya buat, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih, salam back end magang.